Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 1-3 dilanjutkan dengan ayat 15-17. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, Melkisedek menyongsongnya dan memberkati dia. Dan kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semua jarahannya. Menurut arti namanya, Melkisedek pertama-tama adalah Raja Kebenaran atau juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dijadikan sama dengan anak Allah, ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Sungguh, Yesus telah ditetapkan sebagai imam menurut tata imamat Melkisedek, artinya menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang Yesus diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 1-6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah, ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika.
Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Imamat Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita telah ditetapkan sebagai imam menurut tata imamat Melkisedek. Demikian ungkap Rasul Paulus. Imamat Yesus bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus sebagai imam pun mewartakan kebenaran dan damai sejahtera seperti Melkisedek. Bahkan Yesus sendiri adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Menjadi imam adalah salah satu dari 3 tugas Yesus Kristus. Menjadi imam artinya berperan untuk menguduskan dunia. Tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab kita semua yang telah menerima baptisan. Caranya adalah dengan meneladan kesucian Yesus dalam hal berdoa, berpikir, bertindak, dan berbicara. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus merasa terusik dengan kedegilan hati orang-orang Farisi dan Herodian perihal aturan dalam hari Sabat. Demi kesejahteraan dan kebaikan, Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Peraturan memang ada untuk kebaikan manusia. Peraturan lalu lintas misalnya dibuat untuk menjamin keselamatan para pengguna jalan. Peraturan dalam olahraga pun dibuat untuk memberikan kemenangan yang adil dan sportif. Peraturan dalam keagamaan pun ada agar iman seseorang semakin dewasa dan mendalam, bukan malah sebaliknya jatuh dan sibuk dengan peraturan-peraturan lahiriah semata. Semoga kita semakin menghargai dan menghormati peraturan serta memperjuangkan kebenaran sejati yang ada di balik setiap peraturan. Dengan demikian, kita sebagai murid Kristus dapat turut serta dalam menguduskan dunia. Semoga Allah dapat menolong kita untuk menguduskan dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.